ya untuk filsafat ilmu. Sedangkan filsafat pendidikan mohon maaf ini sinyalnya, Allahu Akbar. Halo, ada Pak Hari, ada kedengaran? Cek. Ada. Ada ya. Nah, untuk filsafat pendidikan di sini bahwa ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan yang merumuskan kaidah-kaidah, yang kalau yang tadi itu lebih ke apa? Seperti epistemologi dan yang 3 hal tadi. Dan untuk filsafat pendidikan di sini lebih spesifiknya adalah ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan, merumuskan kaidah-kaidah atau norma dan atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Itu mungkin secara garis besarnya. Secara spesifiknya adalah bahwa filsafat pendidikan, khususnya pendidikan Islam, itu merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Jadi intinya antara filsafat pendidikan dan filsafat ilmu itu kesamaannya adalah sama-sama menyampaikan tentang bagaimana manusia itu melakukan sebuah kegiatan sosial, kegiatan yang berhubungan dengan dengan kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu secara ininya Pak, secara gamblangnya. Dan silakan kepada rekan-rekan yang mau menambahkan. Ibu. Ada yang menambahkan, silakan. Atau ada yang menambahkan? Ya, atau bisa saja untuk persamaannya adalah sama-sama mencari rumusan yang sebaik-baiknya atau menyelidiki objek yang selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Itu untuk persamaannya. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan atau hubungan yang ada di antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya mungkin. Itu persamaannya. Dan yang ketiganya adalah keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu sintesis itu sama dengan suatu pandangan yang bergandengan. Yang selanjutnya ada lagi persamaannya mempunyai metode dan sistem. Selanjutnya ada memberikan sebuah penjelasan tentang kenyataan seluruhnya, timbul dan hasrat manusia, itu sebagai persamaannya. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama perbedaannya dari segi objek material, ya. Filsafat itu bisa bersifat universal atau umum. Yang kedua, filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, pengawasan, sedangkan ilmu haruslah diadakan riset, itu kan perbedaannya. Slide-nya ke mana ya slide-nya? Tampilkan nih. Sok, lebih jelas pakai slide. Ya, Pak Haryanto, gimana Pak Haryanto? Ini proses dulu slide ya, aduh. Hanya satu pertanyaan Pak, karena keterbatasan, mungkin untuk penguatannya kami serahkan kepada Pak Dokter. Ya, iya teh, jadi jangan diulangi lagi yang beginian tuh. Aduh, ampun ya. Semester 3 ya teh. Kosma deh, aduh mereka.
Iya, masalahnya ini aduh teman-temannya nih. Ya nanti pokoknya Bija bilang kan semua revisi dulu untuk slide dan lain-lainnya ya. Di slide video itu direvisi lagi ya. Ya udahlah. Oke, yang hadir sekarang dari jumlahnya berapa? 35 ya? Dari 35. 32. Oh, 32. 32. 32 itu hanya 20 orang. Hanya 20 orang yang hadir. Saya coba untuk buka slide. Bentar. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan slide saya sudah terbuka. Jadi ini kalau dilihat dari sisi judul kita itu sebetulnya ini, Pak. Ontologi, epistemologi, aksiologi dari filsafat pendidikan Islam. Itu yang kita sebut dengan hakikat. Tapi walaupun itu hakikat itu hanya bicara ontologi saja. Ya. Oke. Kegiatan yang ingin disampaikan di kegiatan hari ini, di slide ini adalah pertama tentang bagaimana kompetensi itu mahasiswa dapat mendeskripsikan tentang hakikat dari ontologi, mendeskripsikan kajian ontologi, implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Kemudian mahasiswa juga mampu mendeskripsikan hakikat pengetahuan, teori-teori pengetahuan, mengidentifikasi pendekatan dan metode memperoleh ilmu, itu sudah bagian dari epistemologi. Kemudian mendeskripsikan hakikat makna nilai, itu sudah masuk ke aksiologi. Mengidentifikasi macam-macam nilai dalam kehidupan manusia, itu pun sama bicara aksiologi. Oke, jadi nanti buat slide-nya, ini juga buat semua. Kalau dirasa memang slide-nya belum menggigit ya, belum oke gitu untuk jadi slide presentasi. Dari mulai sekarang belajarlah untuk membuat, walaupun memang rada capek, rada aya waktu yang harus diluangkan untuk belajar. Tapi nanti hasilnya akan berbeda. Sistematika filsafat itu bicara 3 hal. Pertama bicara ontologi, bidang filsafat yang mengkaji tentang wujud, hakikat tentang adanya sesuatu. Dalam bahasa Inggris orang menyebutnya being atau on. On sama dengan being yang artinya ada. Satu lagi logos itu bicara ilmu. Jadi ilmu tentang yang ada, itu ontologi. Kalau epistemologi, epistem itu artinya pengetahuan. Logos itu ilmu, jadi ilmu tentang pengetahuan. Bahasa gampangnya adalah ilmu tentang bagaimana sumber, syarat, serta proses terjadinya pengetahuan itu. Sementara kalau aksiologi dari kata aksios, kalau kawan-kawan pernah dengar istilah ada sebuah merek dagang Aksio gitu, itu diambil dari kata aksios. Itu artinya value atau nilai. Logos itu ilmu, jadi ilmu tentang nilai. Maksudnya bicara tentang hakikat tentang nilai-nilai. Nah, ada 3 pernyataan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ketika bicara tentang sesuatu itu. Karena kita judulnya hakikat tentang filsafat pendidikan Islam. Berarti bicara tentang sesuatu yang bermakna filosofis. Jadi bertanya itu lebih susah daripada menjawab sebenarnya. Jadi kalau Anda menjadi guru, maka Anda harus menghargai mereka yang bertanya. Karena bertanya itu ada 2 hal yang tidak dilakukan oleh yang tidak bertanya. Pertama, dia memikirkan pertanyaan.
Kedua, memikirkan redaksi untuk bertanyanya. Itu tidak mudah. Seperti pertanyaan, apa yang dapat saya ketahui? Apa yang dapat saya harapkan dan apa yang dapat saya lakukan? Pertanyaan yang jadi pernyataan itu tidak mudah dikeluarkan karena tidak semua orang juga mampu, tidak semua orang mau mengemukakannya karena jangan-jangan dianggapnya kalau saya bertanya itu sesuatu yang sebetulnya nggak ada manfaat atau kalau bahasa kita sekarang itu lebay amat sih yang gituan aja ditanyain. Tetapi ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar. Ketiga pertanyaan tersebut menghasilkan 3 wilayah besar dari filsafat, yaitu wilayah pengetahuan, yaitu wilayah yang ada, dan wilayah nilai. Jadi ada wilayah pengetahuan, wilayah ada, dan wilayah nilai. Ketiga wilayah besar tersebut kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bagian yang lebih spesifik. Jadi ada nilai, ada wilayah pengetahuan, dan wilayah adanya itu sendiri. Being-nya itu sendiri. Wilayah nilai itu mencakup pada nilai etika dan nilai estetika. Etika itu bicara tentang kebaikan, estetika itu bicara tentang keindahan. Jadi kalau etika bicara baik buruk, kalau estetika bicara indah dan tidak indah. Ini masih ada yang telat-telat ya. Oke. Sementara wilayah ada, itu masuk pada wilayah ontologi dengan metafisika. Ontologi itu yang ada, ontos itu ada. Logos itu ilmu tentang ada. Kalau metafisika, meta itu di balik, fisika itu nyata. Jadi di balik yang nyata. Jadi ada yang di balik yang nyata, ada yang fisika itu nyata, metafisika tidak nyata sebetulnya. Nah, wilayah pengetahuan yang epistemologi itu dibagi menjadi 4 wilayah yang lain, yaitu ada filsafat, ilmu, epistemologi, metodologi, dan logika. Ini tidak, pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana pertanyaannya. Nah, oke, next. Sekarang kita melihat ontologi dari pendidikan Islam. Belum ke filsafatnya, tapi bicara ontologi pasti bicara tentang filsafatnya. Bidang filsafat yang meneliti hakikat wujud ada itu disebut dengan ontologi yang kita sebut on logos, being ada, pemikiran atau ilmu tentang pemikiran tentang ada. Nah, kalau dilihat kita bicarakan tentang ilmu hakikat ini, berarti posisinya sangat luas. Apakah yang ada di balik dari semua yang alam ini nyata atau tidak? Menyelidiki hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata yang terbatas oleh panca indera kita, apakah itu juga nyata? Hakikat itu adalah realitas. Realitas itu apa sih? Kenyataan. Realitas itu adalah kerealan. Real yaitu kenyataan yang sebenarnya, kenyataan yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya tentang sesuatu. Bukanlah keadaan yang sementara atau keadaan yang menipu. Bukan juga keadaan yang berubah atau berubah sesuatu yang fata morgana. Jadi, ontologi pendidikan menyelami hakikat dari pendidikan Islam, kenyataan dalam pendidikan Islam dengan segala pola organisasi yang melingkupinya. Berarti ketika bicara tentang ontologi pendidikan Islam, yang dibahas berarti bukanlah hal-hal yang bersifat remeh atau bersifat sedikit, tapi pasti ada bersangkutan juga dengan faktor-faktor yang lain. Nah, masih tentang ontologi pendidikan, apa itu hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam? Nah, ini juga saya ingin Anda menjadi PR juga ya, buat Anda banyak mengkaji. Sebetulnya adakah perbedaan ketika membahas filsafat pendidikan Islam dengan ilmu pendidikan Islam? Yang satu bicara ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan Islam, yang satu bicara tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, bagaimana tentang tujuan pendidikan Islam? Hakikatnya. Bagaimana juga hakikat manusia sebagai subjek pendidikan.
baik dia sebagai peserta didik ataupun sebagai subjek dari pendidik itu sendiri, atau disebutnya subjek pendidik dan juga peserta didik. Dan bagaimana juga dengan hakikat kurikulum pendidikan Islam? Ini beberapa pertanyaan yang bersifat mendasar yang ada dalam ontologi pendidikan Islam. Nah, kalau bicara hakikat secara ontologinya, itu berarti pertanyaannya sudah sampai di sini. Sudah sampai dengan ontologi pendidikan Islam. Ini bahasan kelompok 1. Karena bicaranya hakikat pendidikan Islam. Tapi kan tentunya tidak semudah dan tidak sedangkal itu ketika membahas tentang pendidikan Islam. Diperlukan juga pengertian-pengertian yang lain yang bersifat lebih elaboratif. Gitu. Apa saja itu? Yang pertama juga pembahasan tentang epistemologinya. Epistemologi itu dilihat dari beberapa literatur adalah teori tentang pengetahuan. Yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang kita pikirkan itu. Nah, epistemologi yang lebih jelas diungkapkan oleh Az-Jumadi Azrad bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Saya ingin mengatakan begini, yang operasional dan sulit untuk bisa dilakukan hari ini ketika bicara konsep di pekerjaan kita, itu adalah sebenarnya bicara tentang epistemologi pendidikan Islam. Semuanya itu bicara bagaimana sebetulnya hari ini tuh, hari ini. Seperti bagaimana tentang pembelajaran di era daring, bagaimana penanaman nilai-nilai etika, moral di era daring, di era COVID-19. Bagaimana mungkin pembelajaran agama dilakukan dengan media daring, sementara penanaman yang dilakukan adalah penanaman nilai-nilai, akhlak, karakter, budi pekerti, dan juga yang lain. Ini pertanyaan tidak mudah. Dan semuanya ada di ranah epistemologi karena bicara bagaimana caranya. Nah itu. Ya. Nah, epistemologi itu adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan dari objek yang kita inginkan. Nah, seperti pemaknaan ini. Ini kalau Anda tidak hati-hati, saya menampilkan beberapa slide dengan gambar-gambar yang mungkin menurut Anda provokatif, tapi nggak apa-apa. Hal inilah yang kemudian menjadi tekanan dalam pembahasan filsafat Barat modern dan berusaha untuk disosialisasikan ke seluruh dunia. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan imperialisme epistemologi. Sementara itu, epistemologi Barat memiliki ciri-ciri pendekatan skeptis. Skeptis itu penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketidakyakinan, itu skeptis. Rasional empiris, rasional dapat dipahami oleh pikiran kita, dapat di empiris itu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Lalu dikotomik selalu memiliki persoalan yang berbeda antara satu hal dengan hal yang lain. Tidak satu suara. Dan pendekatan yang menentang dimensi spiritual. Itu epistemologi Barat. Nah ini, jadi kalau ada pertanyaan, ini buat Anda yang juga mungkin baru mendapatkan materi tentang filsafat pendidikan Islam. Apa gunanya kita belajar filsafat pendidikan Islam? Sementara dalam Islam sendiri, atau sebagian para ulama, golongan-golongan kita, beberapa orang menyebut bahwa filsafat itu haram untuk dipelajari. Sebetulnya ini kata kuncinya di sini. Kata kuncinya di beberapa highlight yang saya warnai merah ini adalah urgensi kenapa kita belajar filsafat pendidikan Islam. Anda bisa lihat, ketika hari ini kita berhadapan dengan suasana global, posisinya adalah posisi Indonesia, umat Islam itu bagian dari warga dunia, warga global. Sementara nilai-nilai kebaikan, kehebatan, kecenderungannya munculnya bukan dari golongan Islam, tapi dari Barat. Apa yang terjadi ketika dari Barat? Hidup mereka saja sudah berbeda dengan umat Islam. Mereka tidak mengenal waktu sholat, mereka tidak mengenal kapan subuh, suara azan, dan lain-lain. Karena mereka memang tidak dididik untuk itu. Makanya mereka memiliki pola pikir yang skeptis, rasional, empirik, dikotomik, dan pendekatannya menentang pada dimensi spiritual. Mereka sampai punya pendapat begini, Bu. Kalau Anda ingin maju, maka tinggalkan agama.
Kenapa? Karena agama buat orang-orang barat itu mengekang orang untuk maju. Karena ilmu pengetahuan menurut orang-orang barat terhambat hanya gara-gara agama. Tapi Anda harus ingat, agama yang dimaksud pada konteks ini adalah Katolik sebenarnya. Karena dulu di era zaman patristik itu agama tidak memberikan fungsi nilai yang positif terhadap ilmu pengetahuan. Yang ada agama dengan orang-orang agama sebenarnya itu mengekang orang-orang yang memiliki pengetahuan hanya karena pendapatnya berbeda dengan golongan ulama, golongan gereja. Gitu. Nah, oleh karena itu kita memerlukan pendekatan baru bagaimana caranya memahami imperialisme epistemologi ini. Oleh karena itu, epistemolog barat setidaknya masih sulit dipertemukan dengan pesan-pesan Islam. Ini masalahnya. Bahkan dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam. Hal inilah yang dipandang dapat membahayakan umat Islam. Itu. Ada lagi sebetulnya yang lebih ekstrim lagi. Anda yang jadi guru nih, pasti sering mendengar istilah bagaimana contextual teaching learning, problem based learning, inquiry learning, project based learning, cooperative learning. Itu teori-teori pembelajaran. Pertanyaan saya, teori-teori pembelajaran itu datangnya dari mana? Dari barat. Ketika dari barat, punten, bukan apa-apa. Kita harus juga lihat kenapa suatu metode pembelajaran lahir di barat. Karena memang mereka punya adat, kebiasaan, budaya yang memang sudah maju, berbeda dengan umat Islam di Indonesia yang kecenderungan berpikir dan bersikapnya masih relatif belum maju. Contoh kecil. Bayangkan kalau kemudian kita mencoba menerapkan inquiry learning dalam pendidikan. Sementara di kita nih, di lembaga pendidikan kita, Bapak Ibu punya lembaga pendidikan. Anak-anak suruh inquiry learning, menggunakan pola-pola inquiry learning itu nggak bakalan bisa. Di mereka internet sudah ada di tiap kelas, akses mereka ada semua. Lalu belajarnya juga full, mereka juga belajar dengan benar. Ketika belajar online itu mereka betul-betul mempelajarinya dengan serius. Sekarang pertanyaan di kita, bisakah itu diterapkan? Menggunakan metode inquiry learning, problem based learning, project based learning dalam pembelajaran fikih. Backgroundnya sudah beda. Jadi kalau misalkan saya coba kritik, sebetulnya apakah ada dalam Islam ketika mau bicara tentang metode pembelajaran yang sebenarnya bisa dipakai dalam pembelajaran kita, bukan yang dibuat dari barat. Cuma, nah ini masalahnya, ada yang disebut dengan imperialisme epistemologi ini. Sehingga terkadang kalau yang datangnya dari Islam itu dianggapnya nggak ilmiah, itu soalnya. Kalau yang datangnya dari Islam, apalagi dari agama, ya begitulah maksud saya, yang datangnya menggunakan dalil agama, dianggapnya tidak ilmiah. Kenapa? Karena mereka sendiri pendekatannya menentang dimensi spiritual, gimana mau ceritanya dekat dengan agama. Jadi apapun yang dilahirkan, apapun yang menjadi produk agama, bagi orang-orang barat itu tertolak dengan sendirinya. Makanya umat Islam itu perlu tahu, perlu paham bagaimana menggali begitu banyak cara Islam sebagai sumber spirit dari ajaran kita itu digunakan dalam konteks pendidikan dengan telahan filosofis. Makanya lahirlah filsafat pendidikan Islam. Oke, Bapak Ibu. Nah, bicara masih tentang epistemologi pendidikan Islam. Melihat kenyataan tersebut, maksudnya kenyataan tadi bahwa Islam kehilangan identitas, Islam kehilangan suasana ilmiah karena memang terjadinya imperialisme ideologi atau imperialisme epistemologi yang datang dari barat, maka Ziaduddin Sardar, Ismail Raji Al-Faruqi, Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas dan lain-lain menyatakan bahwa hari ini, saat itu, ini dimulai abad ke-19 sebenarnya, epistemologi Islam mulai dibangun. Epistemologi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dirancang dengan mempertimbangkan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan dan karakter ilmu dalam perspektif Islam
yang bersandar pada kekuatan spiritual. Dari sinilah kemudian muncul epistemologi pendidikan Islam. Cuma berdasarkan filsafat. Itu aja sebenarnya. Nah, perlu disadari bahwa selama ini ilmu pendidikan Islam belumlah didasari dengan epistemologi pendidikan Islam yang kokoh. Jika pendidikan menjadi penentu kemajuan dan kejayaan peradaban, maka pendidikan Islam harus diperkokoh dengan pondasi yang kuat. Dan pondasi yang kuat itu dapat eksis jika didasari oleh epistemologi yang mapan. Epistemologi itu bagaimana caranya sesuatu itu bisa dipelajari, sesuatu itu bisa didapatkan, itu bicara epistemologi. Saya ingin Anda merekomendasikan nih, kalau ada yang mau melakukan apa yang saya lakukan, yang saya suruh sekarang, berarti Anda sudah melakukan hal yang plus. Salah satu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan namanya Pak Hasan itu pernah mengarang buku namanya Epistemologi. Judulnya gitu aja, Epistemologi judulnya. Bagus banget bukunya. Buat Anda yang mau belajar mendalami epistemologi, baca buku itu. Karangan Fuad Hasan. Kalau di online saya nggak ngerti ya, itu terbitannya Dikbud sih. Dikbud. Jadi kalau misalkan itu saya nggak ngerti. Nah, itu ada judulnya khusus epistemologi. Jadi umat Islam itu menurut Zainuddin Sardar, Ismail Razi Al-Faruqi ataupun Muhammad Naqib Al-Attas, nanti Anda bisa lihat tiga orang ini pola pikirnya seperti apa. Ismail Razi Al-Faruqi malah dia mengemukakan tentang perlunya islamisasi sains. Sains itu perlu diislamisasi. Nama-namanya perlu ganti sama nama-nama yang berbau Islam. Karena selama ini itu saking ekstrimnya, ya. Ismail Razi Al-Faruqi melakukan usaha untuk membentuk pola pikir umat Islam itu harus percaya diri berhadapan dengan perkembangan dan peradaban Barat. Itu aja sebenarnya. Nah, untuk itu nanti akan saya kirim buat Anda kalau Anda mau. Saya ada sebuah buku, kumpulan buku Nurholis Majid. Ada 6 atau 7 buku dikumpulkan dalam satu PDF yang Anda bisa belajar bagaimana Islam, peradaban Islam dan Barat itu bisa bertemu untuk menjadi sebuah kemajuan untuk umat Islam. Kalau Anda pernah baca buku Islam, Doktrin dan Peradaban, saya dulu waktu kuliah tahun 95 itu udah baca buku itu, dan saya masih terngiang-ngiang omongan Cak Nur ketika di suatu seminar waktu di UIN Bandung. Dia mengatakan begini, umat Islam perlu berterima kasih kepada Barat. Kenapa? Karena Barat sudah memberikan sejarah tentang bagaimana bobroknya peradaban yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai agama. Sampai begitu, Pak. Jadi sudah terbukti bahwa karena sebuah peradaban tidak ditopang oleh nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai spiritual, maka hancur. Dan itu sudah diperlihatkan dan sudah ada contoh. Itu Cak Nur yang bilang, Pak. Jadi peradaban Barat itu rapuh karena memang tidak didukung oleh epistemologi yang kuat. Mereka hanya menggunakan logika ilmiah, pemikiran nalar-nalar yang sederhana, yang menurut dia itu benar, padahal itu banyak lemahnya. Nah, sementara Islam ketika tampil menjadi sebuah nilai, itu terkadang tidak berani juga dipakai. Nah, itu juga jadi persoalan lain di kalangan umat Islam. Oke, next. Berarti kalau begitu, maka harus ditegaskan terlebih dahulu sebelum mengulas epistemologi di perguruan tinggi Islam, seperti di STI, bahwa yang dimaksud dengan perguruan tinggi Islam tidak hanya sebatas lembaga pendidikan tinggi yang sudah masyhur dalam sejarah pendidikan seperti madrasah dan juga al-jami'ah. Madrasah itu istilah lembaga pendidikan tinggi Islam sebetulnya di zaman Nizamiyah dulu di Irak. Dan Al-Azhar, istilah nama lainnya untuk Al-Jami'ah. Nah, dua lembaga ini merupakan pengembangan selanjutnya dari pendidikan tinggi Islam. Namun, perguruan tinggi Islam adalah pelaksanaan proses belajar mengajar yang dapat dikategorikan dalam jenjang pendidikan tinggi yang dipraktikkan dalam masyarakat Islam. Meskipun masih dalam bentuk yang non formal atau informal sebelum kehadiran adanya madrasah. Karena madrasah menjadi lembaga pendidikan formal untuk pendidikan dasar dan menengah. Padahal awalnya juga termasuk pada konteks pendidikan tinggi. Oke. Nah,
Hal ini berarti sebagaimana dikatakan oleh Bayard Dodge bahwa proses belajar mengajar yang masuk kategori jenjang pendidikan tinggi dalam berbagai lembaga seperti masjid, majelis atau halakoh ataupun di lembaga yang lain dapat dikategorisasikan sebagai perguruan tinggi Islam. Jadi istilah perguruan tinggi Islam sebagai bagian dari upaya untuk mengepistemologikan filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya terbatas pada jenjang al-jamiah dan madrasah, tapi juga hal-hal ini. Nah, penegasan ini dirasakan perlu karena memang yang menjadi fokus telaahan bukan persoalan manajemen, organisasi, dan profesionalisme kelembagaan, melainkan adalah bagaimana sumber pengetahuan di perguruan tinggi tersebut dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut serta pengembangannya. Makanya Bapak Ibu semua, kawan-kawan di Pasca Sarjana angkatan ke-6, kita mengalami krisis epistemologi dalam proses mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang baik. Dan itu diperlukan upaya yang maksimal serta cara berpikir yang mendalam tentang bagaimana itu bisa didapatkan. Nah, epistemologi pendidikan juga bagaimana cara ini contoh Bapak Ibu berpikir epistemologi. Contoh, seorang guru dapat mengajarkan kepada siswanya bahwa 4 kali 5 sama dengan 20. Dan siswa mengetahui bukan hafal. Namun bagi siswa yang cerdas tidak pernah puas dengan pengetahuan dan hafalannya itu, dia akan mengejar bagaimana prosesnya 4 kali 5 sama dengan 20 itu. Kalau misalkan di sini 2 kali 5, 10, maka dia akan terus mengejar. 4 kali 5 sama dengan 20. Kok bisa? Maka guru yang profesional akan menerangkan proses tersebut secara rinci dan mendetail sehingga siswa yang lain mampu memahami dan mampu mengembangkan perkalian angka-angka lainnya. Bagaimana kemudian 2 kali 5 tidak hanya 10 tapi juga bisa 1440. Ternyata bagaimana caranya itu yang paling bisa dilakukan. Tetapi tadi tuh kita menghadapi banyak kendala. Tapi jangan sampai kendala itu membuat kita jadi tidak kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan dalam wilayah pendidikan. Bapak Ibu, apa yang Anda pikirkan tersirat dari gambar ini? Ada seorang nenek-nenek duduk ngemis lah gitu. Tapi ada seorang siswa SD lagi jalan mungkin sama kawan-kawannya mau sekolah apa mau pulang, nggak ngerti deh. Itu bukannya mau ngasih bantuan Pak, tapi malah mengacungkan jari tengah ke si nenek itu. Itu kalau dalam bahasa gaul jari tengah itu penghinaan Pak. Itu bahasanya bahasa slang. Maksudnya bahasa slang itu bahasa gaul yang negatif ya. Slengean. Oke. Epistemologi itu memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan karena ia merupakan tempat berpijak. Bangunan pengetahuan lebih mapan jika memiliki landasan yang kokoh, landasan epistemologi ilmu dengan metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Berarti kita pun Pak, landasan epistemologi dalam pendidikan Islam selain harus ilmiah, juga harus melihat ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, para sahib-sahib ataupun juga ulama-ulama yang akan datang, itu harus diperhatikan betul bagaimana proses untuk bisa menghasilkan pengetahuan yang benar itu. Nah, metode ilmiah, tadi kita sebut metode ilmiah, merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Maka dengan demikian metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Maka dari pengertian ruang lingkup objek dan landasan epistemologi ini dapat kita simpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh. Oke Bapak Ibu, dari situ masuklah ke tahapan berikutnya yaitu aksiologi pendidikan.
Tapi saya mungkin akan membatasi dulu, tidak akan masuk ke aksiologi pendidikan karena ini terlalu jauh ya. Saya membahas tentang materi hakikat pendidikan, hakikat filsafat pendidikan Islam. Oke, mungkin dari paparan tadi ada yang mau disampaikan, yang boleh jadi ini menjadi bagian yang perlu didiskusikan oleh kita semua. Saya persilakan. Ini yang hadir baru 22 ya, dari 32 orang. Ya. Ya Pak, ada Pak. Kalau tidak Cek. silakan aja masuk ke chat. Anda tulis di chat itu biar gampang untuk saya bisa telaah satu persatu. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Ya. Izin bertanya Pak Dokter. Ya. Malah pembahasan yang menarik dan sangat enak sangat menginspirasi lah dari pemaparan Pak Dokter dari awal dari tentang ontologi sampai epistemologi tadi, sedang yang berhubungan epistemologi Islam lah. Yang saya garis bawahi dari penjelasan Pak Dokter tadi itu, pengen saya dapatkan penjelasan lebih dari Pak Dokter masalah ketinggalan umat Islam dari segi ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang-orang Barat, sehingga dikatakan mereka itu berpikir tanpa harus dikekang oleh aturan agama, sedangkan orang Islam sendiri memiliki aturan agama tersendiri. Ya. Itu saya dengar dari mungkin seperti yang saya dengar dari YouTube atau saya pernah baca-baca sedikit-sedikit Pak Dokter. Ya. Kembali lagi kenapa Islam itu ketinggalan, karena nggak membuka diri, kata gitu kata orang. Tapi yang ingin saya tanyakan, pernah nggak kita berpikir kenapa kita tidak kembali kepada metode Rasulullah, gimana cara mengajar? Kenapa kita selalu menyalahkan Islam itu ketinggalan karena nggak membuka diri, tapi kenapa kita nggak pernah berpikir kenapa kita nggak kembali kepada metode Rasulullah mengajar gitu? Nah, ingin saya dapatkan penjelasan dari Pak Dokter masalah perkataan-perkataan seperti ini, bagaimana cara menghadapi lah perkataan-perkataan seperti ini, apakah itu benar, apakah itu salah, apa penjelasannya, apa sebabnya, ingin saya ketahui Pak Dokter lebih jelas, lebih rinci lagi. Turun Pak Dokter. Ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya coba saya coba jawab dulu biar tidak lupa. Pertanyaannya bagus. Kalau memang ternyata Islam bisa berkembang, agama yang lain berkembang, malah ilmu pengetahuannya yang mundur, sementara Islam itu justru sebaliknya, Islam itu malah maju karena mengembangkan agamanya. Kenapa tidak menggunakan metode-metode Rasulullah bla bla bla, tadi pertanyaannya begitu. Ya karena itulah kemudian kan gini Pak. Oke, saya ingin mengulas satu hal. Yang membedakan umat Islam dengan Barat itu adalah kemampuan metodologi. Ya, kemampuan metodologi. Saya ingin Anda coba, saya ada bukunya tapi saya lupa nyimpennya di mana. Judul bukunya Metodologi Penelitian Agama. Yang salah satu dia kumpulan tulisan, salah satu pengarangnya adalah Jalaluddin Rahmat. Di situ ada dia nulis. Metode penelitian agama itu ada tulisan Kang Jalal yang menggelitik saya waktu itu. Pertanyaannya begini. Peradaban pertama di dunia itu adalah Mesir. Itu adalah Cina. Itu adalah Mesopotamia, sekarang Irak. Lalu munculnya pemikir pertama atau filosof itu adanya di Yunani. Tetapi kenapa teknologi itu ditemukannya pertama kali itu di Inggris, di apa sebutnya itu di
di Eropa. Bahkan yang sekarang berkembang nuklir dan sebagainya itu didapatkannya di mana? Di Amerika, di Eropa. Bukan di negara-negara yang tadi disebutkan. Ada Yunani, ada Mesir, ada Irak, ada Cina. Enggak itu. Nah, ditelaah lebih lanjut, kenapa James Watt, padahal dia bukan seorang filosof, tapi bisa menemukan mesin uap. Mesin uap di abad 16-17 itu dijadikan tonggak sejarah mulainya ada revolusi industri. Karena disitulah kemudian munculnya orang itu memproduksi kendaraan. Mesin uap itu kan awal dari kendaraan, menggantikan posisi posisi kuda waktu itu. Sebentar, saya ada telepon dulu, nanti saya lanjut. Sebentar. Oke, maaf barusan ada telepon. Ya, jadi kesimpulannya bahwa mengapa mereka maju, karena mereka menggunakan metodologi yang maju gitu. Metodologi yang dimaksud adalah mereka menggunakan daya analisis yang kuat. Nah, sementara maaf, ini mungkin jadi otokritik buat kita umat Islam. Kalau bicara bagaimana dengan Timur Tengah, padahal mereka juga bukan termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang hebat, hafalannya kuat dan lain-lain. Betul, hafalannya kuat, tapi sebatas di hafalan. Setelah itu, hafalannya tidak digunakan untuk menganalisis situasi, menganalisis kondisi-kondisi yang ada, sehingga sebatas di hafalan. Nah, sebetulnya sudah benar bahwa menganalisis itu perlu dalil, perlu ayat, betul. Tapi tidak sebatas di hafalan, tapi harusnya digunakan untuk bagaimana itu menjadi sebuah metodologi baru. Nah, makanya saya sangat berharap jika kawan-kawan ada yang memang masuk di ranah-ranah keagamaan seperti tadi, banyak menghafal, ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan berhenti dari menghafal. Jadi kan gini Pak, kritik yang banyak masuk terhadap umat Islam itu karena umat Islam banyak terjebak dengan proses hafalan. Itu saja sebetulnya. Makanya kenapa kemudian banyak yang mengkritik hafalan. Itu. Seperti dalam pendidikan zaman sekarang, orang dianggapnya kalau menghafal itu kuno. Ya enggak juga sebenarnya. Saya justru sangat mendukung proses hafalan. Karena dengan hafalan itu, kecerdasan orang itu terukur. Dan jangan lupa, ada perbedaan secara ideologis religius antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Muslim. Kalau non-Muslim, mereka tidak ada kewajiban ngapalkan Bible, Weda, Tripitaka, atau apapun, tidak ada. Kalau buat kita, umat Islam, ada sebagian yang justru ingin memuliakan kitab suci dengan menghafalkannya. Nah, tinggal bagaimana mengkolaborasikan antara yang menghafal ini dengan orang yang menganalisis tadi, Pak. Itu. Supaya nanti jelas di mana runtutan bisa bertemu titiknya. Bukan yang terjadi justru saling bentrok antara orang yang menganalisis dengan orang yang menghafal.
Secara metodologi dia sudah benar, tapi bagaimana secara spirit juga dia ada. Saya yakin suatu saat ketika hari ini banyak sekali tempat-tempat kayak boarding atau pesantren yang membuka tahfiz begitu, diharapkan suatu saat yang tampil ke permukaan itu orang-orang yang punya daya analisis tinggi berdasarkan ayat-ayat Quran, hadis dan lain-lain. Makanya pernah nggak dengar bagaimana kalau SD itu hafal Quran saja, masuk SMP 3 tahun itu ngapalin hadis itu, hadis saja. Terus 3 tahun terakhir ngapalin tentang tafsir-tafsir gitu. Itu pasti Pak, seusia SMA itu mereka sudah jadi orang yang luar biasa. Tinggal nanti berikan cara berpikir, metodologi yang benar seperti apa, bagaimana tentang usul fikih yang lebih banyak penggunaan logikanya, itu luar biasa sebenarnya. Tapi sekali lagi, itu kan masih harapan Pak. Kalau kita di perguruan tinggi lebih banyak bagaimana memikirkan itu dari sisi metodologisnya. Sementara ini sekarang. Tapi kalau misalkan ada yang bisa melakukan lebih dari itu, alhamdulillah. Silakan lanjutkan dan jangan sampai terpaku oleh hal-hal yang menurut Anda ini jebakan-jebakan Batman yang dibuat oleh orang lain gitu. Ya. Prinsipnya saya sepakat kalau kita melakukan hal-hal yang pernah dicontohkan, tentu dengan melihat kondisi dan situasinya, karena Rasul pun tidak kemudian hidup di zaman yang mati ya, tapi dia hidup di zaman yang hidup gitu. Tinggal kita bagaimana mengkondisikan itu sesuai dengan kenyataan, situasi, kondisi hari ini. Prinsipnya mengkontekstualisasi nilai-nilai yang dulu pernah hidup di masa lalu, supaya tidak hilang nilainya gitu. Karena kalau kita kembali ke masa Rasul, kita kan nggak perlu pakai onta kan gitu Pak. Karena memang berbeda situasinya. Tidak di zaman Rasul belum ada handphone. Nah itu pun menjadi bagian dari proses bagaimana Islam merespon budaya. Bagaimana Islam merespon teknologi. Dan pola pikirnya akan menjadi berbeda Pak. Di kita itu, di umat Islam kita, itu ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis. Ada yang moderat, ada yang fundamental, ada yang radikal, bahkan ada yang liberal. Kenapa? Karena semuanya berkaitan dengan cara berpikir mereka. Kalau saya menganjurkan kepada kita semua, la gorbiyata wala syarqiyata, tidak ke timur, tidak ke barat. Lebih baik gimana? Ya menjadi umatan wasato, menjadi wasit lah yang berada di tengah. Menjadi Islam yang moderat, menjadi Islam yang mampu memoderasi semua yang terjadi itu dengan benar. Sehingga nanti dia tidak kaget dengan peradaban barat, tapi dia tidak jumud dengan peradaban Islamnya. Yang terjadi hari ini kan gitu Pak. Kita kaget dengan peradaban barat yang maju, wah dan lain-lain. Dan kita menghina habis-habisan peradaban kita sendiri karena kita tidak paham sebetulnya peradaban Islam itu sendiri. Saya tidak ingin terlalu jauh lah untuk membahas itu. Tapi prinsipnya kuatkan daya intelektualitas kita, tapi juga jangan tinggalkan nilai-nilai spiritualitas kita. Saya pikir itu deh. Oke, mudah-mudahan tidak puas karena memang saya bukan alat pemuas ya. Oke. Ini Pak Haryanto nih, apa bedanya filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan Islam? Karena filsafat ilmu juga membahas tentang ontologi. Betul Pak, semua filsafat itu bahas itu. Dan yang dibahas dari ilmu pun juga sama, dibahas dengan ontologi. Yang bedanya itu adalah skupnya. Kalau skupnya filsafat ilmu, ya ilmu ditinjau dari sisi filsafat. Kalau dari filsafat pendidikan Islam ditinjau dari sisi filsafat. Skupnya saja sudah berbeda. Skup itu apa ya? Ruang lingkup lah, kedalaman dari sesuatu. Ya, itu sudah berbeda. Bedanya di ruang lingkupnya. Lalu apa ada yang dijelaskan? Saya kira apakah filsafat dulu atau ilmu agama? Ya tentu berjalan beriringan lah. Tapi kalau Anda pernah belajar Imam Al-Ghazali itu dulu sebelum dia menguasai dan menulis kitab Al-Ihya Ulumuddin, yaitu dulunya itu seorang filosof. Dia belajar kimia, belajar fisika, dia belajar filsafat juga. Walaupun di akhir masa-masa beliau sepuh mengalami proses yang namanya
perubahan-perubahan cara berpikir tentang kebenaran, kenyamanan hidup, dan dia menemukannya dengan filsafat. Dengan tasawuf. Dan dia sampai menulis buku judulnya Tahafut al-Falasifah, kerancuan berpikir para filosof. Buku itu dianggap menyerang orang-orang filosof karena cara berpikirnya yang tidak benar menurut Imam Al-Ghazali. Tapi Anda jangan lihat Imam Al-Ghazali hanya di situ. Sebab di sebelumnya, sebelum dia menemukan tasawuf, dia juga belajar filsafat gitu. Jadi kalau ditanya belajar filsafat dulu atau belajar agama dulu, buat saya belajarlah dua-duanya yang benar gitu. Ulah kia filsafat sakmet, agama sakmet, tentunya pak met gitu, pas sedikit-sedikit. Belajar yang dalam, karena kedua-duanya ketika mendalam bisa menemukan juga kebenaran. Yang salah itu adalah ketika menyalahkan, kan gini Bu, filsafat itu produk, Pak Miftah ya, filsafat itu produk otak manusia. Otak manusia itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Manusia itu makhluk yang sempurna. Dan Allah sangat menganjurkan manusia untuk menggunakan otaknya, menggunakan akalnya. Bahkan perintahnya juga afala ta'qilun, afala yaqilun. Berarti memang perintah berpikir itu sudah bagian dari core umat Islam. Berarti berpikir filosofis itu seharusnya menjadi bagian dari cara berpikir kita umat Islam. Ketika bicara ilmu agama gimana? Ya iyalah, ilmu agama kan yang nganterin kita masuk ke akhirat kelak. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mendalami kedua-duanya dengan cara yang benar? Atau jangan-jangan kita selama ini mendalami tapi bukan dengan cara yang benar? Apa yang terjadi ketika kita tidak belajar dengan cara yang benar? Yang terjadi itu intoleran. Biasanya begitu ya. Sikapnya itu intoleran. Tidak menghargai orang lain. Menganggap diri kita benar 100%. Orang lain di luar kita salah. Yang ketiga, biasanya muncul kekerasan karena ingin mempertahankan kebenaran sendiri. Itu kan sikap-sikap yang tidak benar. Malah kalau bahasa Jalaluddin Rahmat, dahulukan adab di atas ilmu. Jadi ilmu itu harus dikebelakangin. Adab dulu yang belakang, kedepanin. Adab itu apa sih? Akhlak, budi pekerti. Itu harus lebih dulu ketimbang ilmu. Kenapa? Karena banyak orang yang konon kabarnya berwawasan, berilmu, tetapi tidak mengantarkan dia menjadi pribadi yang sempurna karena tidak memiliki akhlak yang baik. Jadi dua pertanyaan ini sepertinya susah, tapi sebenarnya ya jalani saja Pak dua-duanya. Kalau tentu sesuai dengan kapasitasnya ya, kita nggak bisa, anak SD belajar filsafat tuh nggak bisa. Karena paling belajar mikirnya betul bisa, belajar logikanya bisa, tapi belajar secara mendalamnya tidak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah S2, sudah kuliahnya sudah matang, ya jangan alergi dan grogi ketika belajar filsafat. Yang kita khawatirkan itu Anda sepertinya membatasi diri untuk tidak belajar hanya gara-gara dulu pernah ada omongan, jangan belajar filsafat, nanti kamu bisa jadi orang yang sableng lah, keluar dari Islam lah, bla bla bla. Saya pikir itu untuk sementara. Kita sudah masuk pukul 5.17 ya. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya kita bisa lanjutkan. Pak Ujang, mana Pak Ujang, masih ada nggak? Halo? Halo? Ada Ujang Anwaria. Ada Ujang Anwaria. Ya, Tapi Pak, Ya. ada. oke, gitu aja dulu ya. Siapa? Kalau ada pertanyaan dan lain-lain nanti bisa dibahas di sesi berikutnya. Oke? Siapa? Terima kasih. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.